Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga pagi kali ini kita mendapatkan kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 kita akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul mengeksplorasi bahasa dalam karya tulis ilmiah dan kata baku dan pilihan kata atau diksi. Dari saya Dimas Santosa sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Ninis Anisya, Nestia Putri Audelia, dan Dena Japira. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kata baku dan diksi. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah yang telah ditentukan. Sedangkan diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ciri-ciri kata baku yang pertama, tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang ketiga, bukan percakapan sehari-hari. Yang keempat, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang kelima, kata baku tidak memiliki arti yang rancu. Yang keenam, kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau lebih dari apa yang diperlukan. Nah, berikutnya ada fungsi dari kata bahasa baku. Yang pertama, ada pemersatu. Pemakaian kata baku penting diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Hal ini dapat membuat bahasa menjadi salah satu alat pemersatu beragam kelompok. Yang kedua, pemberi kekhasan. Penggunaan bahasa baku menjadi pembeda dari bahasa lain. Dengan itu, penerapan kata atau bahasa baku dapat memperkuat rasa kepribadian nasional masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pembawa wibawa. Penggunaan kata baku dalam bahasa Indonesia dapat memperhatikan kewibawaannya masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir ada kerangka acuan. Kaidah dalam penggunaan kata baku menjadi tolak ukur tentang benar atau tidaknya pemakaian dan penerapan bahasa seseorang. Nah, selanjutnya ada konteks penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku dapat dipakai dalam beberapa konteks, yaitu yang ke-1 dalam kondisi resmi. Pemakaian kata baku dipakai dalam surat menyurat resmi ataupun dinas. Pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan instansi berupa resmi. Yang kedua dalam wacana teknis. Bahasa baku dipakai dalam laporan resmi, karangan ilmiah berupa makalah, laporan skripsi, tesis, disertasi, laporan hasil peneliti. Dan yang terakhir ada pembicaraan di depan umum, seperti khotbah, ceramah, ataupun kuliah. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Fungsi dari diksi dalam penulisan karya tulis ilmiah yang pertama ada membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah oleh pembicara atau penulis. Yang kedua ada untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga untuk melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi dan tidak resmi. Jenis diksi. Jenis-jenis diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif adalah berarti makna asli, makna asal atau makna yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Yang kedua ada makna konotatif. Makna konotatif yaitu menyatakan makna yang mempunyai arti bukan, yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya sinonim dari kata bahagia adalah senang. Kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan. Contohnya antonim dari kata naik adalah turun. Ketiga ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki makna berbeda, namun lafal atau ejaannya sama. Keempat ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki makna dan ejaan berbeda,
namun memiliki lafal yang sama. Kelima, ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda, tetapi memiliki ejaan yang sama. Yang keenam, ada folsem. Folsem adalah kata yang memiliki banyak arti atau pengertian. Yang ketujuh, ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata lain. Jadi, sebuah kata hipernim bisa menjadi kata umum dari penyebutan kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang mewakili arti dari sebuah kata hipernim. Peranan diksi dalam karya ilmiah. Yang pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat secara resmi dan tidak resmi. Kesimpulannya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu membantu audiens mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembaca. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang terakhir, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.